Laporan hasil pembahasan panitia khusus DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap usulan perubahan peraturan DPRD Kabupaten Lombok Tengah nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Saudara Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Saudara anggota Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri Praia, Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, dan Kepala Badan Dinas, Bagian, Camat, Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, rekan-rekan tenaga ahli praksi, tenaga ahli AKD, serta rekan-rekan pers, singkatnya hadirin wal hadirat yang berbahagia. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, mengawali laporan pansus ini, izinkan saya mengajak hadirin yang terhormat untuk senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian, kita pada hari ini dapat melaksanakan rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan sekalian pengikutnya. Semoga kita memperoleh syafaatnya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu beberapa anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang mewakili beberapa fraksi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah telah mengajukan usul perubahan atas peraturan DPRD Kabupaten Lombok Tengah nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Atas usulan tersebut, melalui rapat paripurna tanggal 18 Mei 2022 yang lalu telah membentuk panitia khusus yang diberikan amanah untuk melaksanakan pembahasan terhadap usul perubahan tata tertib tersebut yang dilaksanakan mulai tanggal 19 sampai dengan 23 Mei 2022. Atas amanah yang telah diberikan tersebut, panitia khusus DPRD Kabupaten Lombok Tengah sebagai alat kelengkapan DPRD yang bersifat ad hoc telah melaksanakan beberapa tahapan pembahasan yang terdiri dari rapat internal pansus, rapat konsultasi dengan Biro Hukum Provinsi selaku perwakilan pemerintah di daerah, serta rapat klinis sebagai forum pengambilan keputusan akhir dari panitia khusus DPRD. Dari beberapa rangkaian tahapan pembahasan tersebut, panitia khusus DPRD Kabupaten Lombok Tengah telah menyepakati beberapa substansi perubahan atas peraturan DPRD Kabupaten Lombok Tengah nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang dapat kami jelaskan secara rinci sebagai berikut. 1. Usul perubahan terhadap mitra kerja komisi. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pengusul perubahan tatib melalui surat yang dibacakan dalam rapat paripurna yang lalu, pengusul telah menyampaikan beberapa substansi perubahan tatib. Salah satunya adalah pergeseran OPD mitra kerja komisi, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD dari mitra kerja Komisi 4
bidang tugas Komisi 1. Terhadap usulan tersebut, panitia khusus berpendapat bahwa pertimbangan yang ditampilkan oleh pengusul belum cukup kuat karena walaupun tugas dan fungsi DPMD sebagian berkaitan dengan pemerintahan, namun tugas dan fungsi tersebut masih dalam kerangka pemberdayaan masyarakat yang merupakan bidang tugas Komisi 4. Untuk itu, usul perubahan tersebut belum dapat diterima. Namun demikian, dari dinamika diskusi yang berkembang di dalam rapat panitia khusus, beberapa anggota pansus berpendapat bahwa untuk lebih efektif dan optimalnya pelaksanaan tugas fungsi komisi, maka bagian-bagian yang ada pada sekretariat daerah perlu dibagi sesuai dengan bidang tugas komisi. Hal ini sejalan dengan hasil studi komparatif di beberapa daerah di mana bagian-bagian yang melaksanakan fungsi koordinasi di sekretariat daerah dibagi menjadi mitra kerja komisi sesuai dengan bidang tugas masing-masing komisi. Untuk itu, panitia khusus sepakat untuk membagi bagian yang ada pada sekretariat daerah menjadi mitra kerja komisi sesuai dengan bidang tugas komisi dengan pembagian sebagai berikut. 1. Bagian tata pemerintahan. 2. Bagian hukum. 3. Bagian umum. 4. Bagian organisasi. 5. Bagian protokol dan komunikasi pimpinan. 6. Bagian pengadaan barang dan jasa. Dan 7. Bagian perencanaan dan keuangan menjadi mitra Komisi 1. 8. Bagian perekonomian dan SDA menjadi mitra Komisi 2. 9. Bagian administrasi pembangunan menjadi mitra Komisi 3. 10. Bagian kesejahteraan rakyat menjadi mitra kerja Komisi 4. 2. Usul perubahan terhadap komposisi keanggotaan Badan Anggaran. Terhadap usulan perubahan komposisi keanggotaan pada alat kelengkapan DPRD khususnya Badan Anggaran, panitia khusus telah mengkaji baik dari berbagai aspek, yaitu yuridis maupun dari aspek kemanfaatan. Dari aspek yuridis, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa salah satu dasar hukum penyusunan tata tertib DPRD adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, khususnya pasal 53 ayat 1 yang menyebutkan bahwa anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 dari jumlah anggota DPRD. Panitia khusus berpendapat bahwa kalimat paling banyak 1/2 dari jumlah anggota DPRD tersebut dapat dimaknai bahwa 1 anggota fraksi mewakili 2 orang anggota fraksi. Dengan demikian, maka bagi fraksi yang beranggotakan 4 orang diwakili oleh 2 orang. Fraksi yang beranggotakan 6 orang diwakili oleh 3 orang. Dan fraksi yang beranggotakan 7 orang diwakili oleh 4 orang yang merupakan
sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 120 tahun 2018. Maka dalam perubahan tata tertib ini, Pansus sepakat untuk menambah kegiatan sosialisasi atau penyebarluasan produk hukum daerah sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di bidang pembentukan peraturan daerah. Hadirin sidang yang kami hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat kami laporkan dalam kesempatan ini. Kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam keputusan pada rapat paripurna yang terhormat ini. Jika dalam rapat paripurna ini hasil pembahasan pansus didapati diterima dan disetujui menjadi peraturan DPRD, maka panitia khusus meminta kepada pimpinan DPRD untuk segera menindaklanjuti dengan melakukan perubahan komposisi alat kelengkapan DPRD melalui sidang paripurna DPRD. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraya 24 Mei 2022, Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Ketua Andi Mardan, Wakil Ketua Muhalid, anggota-anggota, lalu Muhibah, Haji Lalu Kelang SPD, Saripudin SAG, Hajah Dr. Anda Nurul Ada HMZ, Tarif, lalu Sunting Mentas, Sukatni, Adi Bagus Karya Putra, Haji Ahmad Supli SH, Ahmad Rifai SPD, Didi Arista SA,